Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Muyawati Deremi dengan NPM 020323111048, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, semester 3 kelas B. Baik, di sini saya akan membahas tentang motivasi berwirausaha. Di dunia wirausaha, motivasi berat bahan bakar. Dialah yang memberi semangat supaya berusaha menemukan tujuannya. Tanpa motivasi, wirausaha tidak akan melaju kencang, bahkan bisa berhenti di tengah jalan. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa motivasi penting dalam berwirausaha? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada terminologi yang perlu diperjelas terkait motivasi, yakni motif dan motivasi itu sendiri. Motif didefinisikan Maslow sebagai kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, motif adalah daya gerak yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Untuk motivasi merupakan istilah yang berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi berarti kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil tindakan yang dikehendaki. Jadi motivasi bermakna membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri berbuat sesuatu untuk mencapai kepuasan atau tujuan. Sophia mendefinisikan motivasi sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil yang dimaksud bisa berupa produktivitas, kehadiran, atau perilaku kerja kreatif lainnya. Terdapat 3 karakteristik pokok motivasi. 1. Usaha. Ciri ini merujuk pada kekuatan perilaku kerja seseorang atau jumlah yang ditunjukkan oleh seseorang dalam pekerjaannya. 2. Kemauan keras. Ciri ini merujuk pada kemauan keras yang didemonstrasikan oleh seseorang dalam menerapkan usahanya kepada tugas-tugas pekerjaannya. 3. Arah atau tujuan. Ciri ini merujuk pada arah yang dituju oleh usaha dan kemauan keras yang dimiliki seseorang, yang pada dasarnya berupa hal-hal yang menguntungkan. Motivasi merupakan proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan. Motivasi timbul karena kebutuhan. Kebutuhan dipandang sebagai kekurangan sesuatu yang menuntut pemenuhan. Situasi kekurangan tersebut berfungsi sebagai kekuatan atau dorongan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhinya. Motivasi pada dasarnya adalah proses di mana aktivitas pengarahan tujuan didorong dan berkelanjutan. Motivasi lebih mengarah pada proses jika dibandingkan dengan sebuah produk. Sebagai sebuah proses, motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat dilihat dari tindakan dan ucapan. Motivasi melibatkan tujuan yang memberikan dorongan dan arahan terhadap tindakan. Motivasi juga membutuhkan aktivitas fisik atau mental. Aktivitas mental memerlukan usaha, kegigihan, dan aktivitas-aktivitas nyata lainnya. Aktivitas mental mencakup tindakan-tindakan kognitif seperti perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan nilai kemajuan. Terakhir, aktivitas motivasi adalah dorongan dan berkelanjutan. Proses motivasional sangat penting untuk tindakan yang berkelanjutan. Intensitas dan kegilaan upaya individu dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, menurut Andre, untuk memotivasi seseorang harus mampu untuk memengaruhi perilaku apa yang orang pilih, seberapa besar upaya yang telah dilakukan, dan seberapa lama seseorang menjaga upayanya terhadap tujuan organisasi. Khususnya terkait dengan motivasi kerja, hal ini berarti bahwa motivasi adalah kekuatan psikologis di dalam diri seseorang yang menentukan arah perilaku seseorang di dalam organisasi, tingkat upaya dan ketekunan dalam menghadapi rintangan.
Untuk dilakukan dari banyak perilaku manusia yang dapat dilakukan, tingkat usaha berarti seberapa keras seseorang bekerja untuk melakukan sebuah perilaku yang telah dipilih. Tidak cukup bagi organisasi hanya memotivasi karyawan untuk melakukan fungsi-fungsi perilaku yang dikehendaki, tetapi organisasi juga harus memotivasinya untuk bekerja keras pada perilakunya. Tingkat kegigihan berarti ketika karyawan menghadapi rintangan, jalan buntu, dan menghadapi perlawanan yang keras, tetapi berusaha untuk mencoba melakukan perilaku yang diperoleh dengan sukses. Kemudian Davis menjelaskan bahwa motivasi kerja adalah kehendak untuk mengatasi tantangan, kemajuan, dan pertumbuhan. Dengan demikian, motivasi kerja akan sangat menentukan tingkah laku dalam bekerja. Pada intinya, motivasi merefleksikan kekuatan atau dorongan kuat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Kebutuhan atau tujuan ini merupakan aspirasi individual, meskipun ditujukan atau atas nama kelompok atau organisasi. Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat adalah aspirasi individual, namun hal itu ditujukan untuk kepentingan organisasi. Kassin mengelompokkan motivasi menjadi dua kategori, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pengaruh dari dalam yang menyebabkan seseorang bertindak. Dalam kategori ini termasuk kepribadian, emosi, kebutuhan, motif, tujuan, dan harapan. Sementara motivasi ekstrinsik adalah pengaruh dari luar yang menyebabkan seseorang bertindak, termasuk penghargaan dan hukuman. Motivasi menjanjikan suatu perilaku yang menghasilkan prestasi unggul. Dorongan yang kuat akan linear. Motivasi kerja adalah kehendak untuk mengatasi tantangan, kemajuan, dan pertumbuhan. Dengan demikian, motivasi kerja akan sangat menentukan tingkah laku dalam bekerja. Pada intinya, motivasi merefleksikan kekuatan atau dorongan kuat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Kebutuhan atau tujuan ini merupakan aspirasi individual, meskipun ditujukan atau atas nama kelompok atau organisasi. Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat adalah aspirasi individual, namun hal itu ditujukan untuk kepentingan organisasi. Kassin mengelompokkan motivasi menjadi dua kategori, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pengaruh dari dalam yang menyebabkan seseorang bertindak. Dalam kategori ini termasuk kepribadian, emosi, kebutuhan, motif, tujuan, dan harapan. Sementara motivasi ekstrinsik adalah pengaruh dari luar yang menyebabkan seseorang bertindak, termasuk penghargaan dan hukuman. Motivasi menjanjikan suatu perilaku yang menghasilkan prestasi unggul. Dorongan yang kuat akan linear. Tingkat prestasi, semakin kuat dorongan, maka semakin tinggi prestasi. Hal ini selaras dengan teori motivasi Mislelan, khususnya teori motivasi berprestasi. Menurutnya, kebutuhan akan berprestasi dapat menstimulasi seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengaktualkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya, sehingga mencapai prestasi yang maksimal. Dalam pandangan Mislelan, motivasi berprestasi merupakan usaha untuk memperoleh hasil dengan membandingkan ukuran keunggulan, yaitu perbandingan antara prestasi yang dicapai keunggulan, yaitu perbandingan antara prestasi yang dicapai sekarang dengan prestasi yang pernah dicapai sebelumnya. Ukuran keunggulan dalam hal ini adalah keunggulan tugas, keunggulan diri, dan keunggulan orang lain yang pernah dicapai sebelumnya. Perbandingan prestasi dari tugas-tugas yang pernah dikerjakan pernah dicapai sebelumnya. Perbandingan prestasi dari tugas-tugas yang pernah dikerjakan. Menurut Mislelan, ada 6 aspek penting yang terkandung dalam motivasi berprestasi, yakni: pertama, tanggung jawab. Individu yang memiliki motivasi tinggi akan bertanggung jawab terhadap tugas
terhadap tugas yang dikerjakan dan berusaha sampai tugas tersebut berhasil diselesaikan. Kedua, mempertimbangkan risiko. Individu yang mempunyai motivasi tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu risiko yang akan dihadapinya sebelum memulai suatu kesukaran yang sedang atau menantang namun memungkinkan untuk diselesaikan. Ketiga, umpan balik. Individu yang mempunyai motivasi tinggi sangat menyukai umpan balik karena menurut mereka umpan balik sangat berguna sebagai perbaikan bagi hasil kerja di masa yang akan datang. Keempat, kreatif dan inovatif. Individu yang mempunyai motivasi yang tinggi akan kreatif mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas seefektif dan seefisien mungkin dan juga tidak menyukai pekerjaan rutin yang sama dari waktu ke waktu. Kelima, waktu penyelesaian tugas. Individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi akan berusaha menyelesaikan setiap tugas dalam waktu yang cepat. Keenam, keinginan menjadi yang terbaik. Individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi senantiasa menunjukkan hasil kerja yang sebaik-baiknya dengan tujuan agar meraih predikat yang terbaik. Aspek-aspek motivasi dalam konteks wirausaha. Motivasi berfungsi membentuk minat. Sejauh mana minat seseorang melakukan wirausaha, motivasi menjadi penentunya. Ketiadaan motivasi membuat seseorang malas bertindak, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Apalagi dalam urusan wirausaha membutuhkan motivasi yang tinggi. Cleland membagi aspek motivasi menjadi dua bagian. Pertama, usaha melakukan cara-cara baru dan kreatif. Kedua, mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya. Aspek yang penting pada motivasi cenderung untuk menuntut dirinya sendiri berusaha lebih keras, dan motivasi tersebut membuat prestasi sebagai sasaran utamanya. Orang yang mempunyai motivasi berprestasi dalam hal ini berusaha dan tinggi akan berusaha lebih dari orang lain dan menjadikan prestasi sebagai tujuan utamanya. Ditambahkan oleh Cleland, aspek lain dari motivasi adalah kemampuan dan keuletan, di mana kemampuan merupakan keinginan untuk bekerja lebih keras dan keterlibatan diri seseorang dalam suatu tugas untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja dan mengatasi rintangan atau perjuangan untuk melakukan pekerjaan sesuai secara cepat dan tepat. Jadi itulah hasil pembahasan dari saya tentang motivasi kewirausahaan.